seadanya, jadi cuman makan nasi sama garam gitu Bu. Itu aja udah lebih cukup. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Desa ini dikelilingi pegunungan dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Desa yang kaya hasil alam, namun warganya tak kunjung sejahtera. Bagi warga, tanaman trubuk menjadi salah satu andalan untuk menyambung hidup. Menuju ke ladang trubuk tak mudah. Saya dan para ibu harus naik motor gunung melalui jalan setapak dan bebatuan yang sangat sulit. Sekarang saya melewati jalanan yang rusak, dan ini kalau misalnya hujan sangatlah licin karena di sebelah kiri saya adalah jurang yang sangat curam dan ini tinggi sekali. Kalau jatuh ancamannya adalah nyawa. Bisa dibayangkan, warga setiap hari harus menantang bahaya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Jalan ini salah satu penghubung Desa Sukamulya dengan Desa Sukamana yang berjarak kurang lebih 8 km. Tadi kami melalui hutan yang sangat terjal. Sekarang kami harus menanjak dengan jalanan yang rusak, dipenuhi dengan genangan air dan juga bebatuan, sehingga ini amat terjal dan itu cukup berbahaya pelan-pelan. Setelah 1 jam lebih, akhirnya kami sampai di kebun trubuk milik Abah Akam. Terletak di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, trubuk tumbuh subur di sini. Trubuk bisa dipanen setelah berusia 5 hingga 6 bulan. Bagian yang dipanen adalah bunga yang tertutup kelobot di ujung batang tanaman. Jadi cara untuk memetik trubuk atau mencabut trubuk itu dengan begini. Dilepas daun yang paling terluarnya. Dan ini trubuknya. Dan trubuk ini bisa dijadikan untuk olahan makanan. Trubuk dapat dipanen setiap 1 minggu sekali hingga tanaman berumur 4 tahun. Bu Linda, salah satu di antara para buruh tani lainnya. Dalam sehari, ia bisa memetik hingga 400 buah trubuk dengan upah Rp40.000 saja. Kalau misalnya nggak lagi panen trubuk ini, ngapain Bu aktivitasnya? Ya kalau enggak panen, kalau enggak ada kerja ya udah di rumah aja. Terus Ibu jadinya buat menuhin kebutuhan sehari-hari gimana? Ya kalau enggak ada kerja ya ngutang Neng sama orang lain, sama warung. Terus nanti Kalau udah ada kerja baru dibayar. Terus Ibu makannya kalau nggak ada uang sama sekali pakai apa Bu? Ya garam aja Neng. Lahan seluas 1 hektar ini dapat menghasilkan 1-1,5 ton trubuk sekali panen. Ini seharusnya mampu mensejahterakan para buruh tani trubuk. Namun harga yang tak menentu ditambah akses jalan yang sulit membuat petani kesulitan memasarkan hasil panennya. Setelah berkumpul, para bapak tetap melanjutkan pekerjaan, mengumpulkan trubuk untuk dibawa ke Ciwidey, Bandung. Sementara para ibu membawa sebagian kecil hasil panen untuk dibawa ke rumah Abah Akam.
Upah yang tak menentu membuat buruh tani harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, mengolah trubuk yang dibeli dengan harga miring sebagai olahan makanan. Saya dan Bu Wasi akan membuat tumis trubuk. Aneka bumbu sederhana diracik agar tumisan trubuk ini lebih menggugah selera. Trubuk adalah makanan mewah bagi Pak Sadin dan keluarganya yang hanya mampu dibeli jika ada kelebihan uang saja. Kurang lebih 5 menit, tumis trubuk pun siap dihidangkan. Pak, ini makanannya enak banget, Bu. Udah gitu, ini baru pertama kali saya nyobain trubuk, tapi enak. Makanannya Neng cuma seadanya. Ini Bapak jarang juga, Pak, makan ini. Jarang, kalau beli nggak punya uang. Kalau makan saya cuma garam, nasi, nggak ada apa-apa. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat kopi tumbuh subur di sini, terutama jenis Arabica. Kopi akan berbuah melimpah bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panen raya buah kopi biasanya pada bulan Februari sampai Juli dengan hasil mencapai 5 ton biji kopi per hektar. Sayangnya, hasil panen raya ini tak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera karena upah yang mereka dapatkan hanya Rp40.000 saja untuk 20 kg kopi yang berhasil dipetik. Di luar masa panen, warga kembali terlunta mencari penghasilan dari mana saja. Ibu, biasanya manen kopi. Iya, Dari jam berapa? dari jam 7 sampai jam 12. Kalau gitu dibayarnya berapa? Ya 40.000 lah. 40.000. Iya. Nah, terus kalau nggak ada kopi nih lagi panen gini, Ibu aktivitasnya apa? Ngored ya. Ngoren. Ngored ya, kerja ngored. Di mana? Ya di kebun orang lain kerja. Kerja serabutan gitu. Emang dengan 40.000 tuh cukup ya Bu ya buat menuhin kebutuhan Ibu? Ya enggak lah. Enggak cukup untuk makan aja. Enggak cukup. Sekarang kan apa-apa mahal. Anak sekolah nggak ada biaya. Resiko segitu nggak cukup. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke tempat ojek gunung menuju ke tempat penimbangan. Iya, berat Berat amat. banget ini Pak. Jadi Hati-hati. untuk memenuhi satu karung ini membutuhkan kurang lebih 50 kilo biji kopi dan ini akan langsung dibawa ke penggilingan ya di pabrik. Yaudah, ayo Kak Tukang. Saya jadi di mana nih? Di depan, bisa gitu. Bismillah. Ojek gunung sebagai salah satu transportasi yang jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan penuh bebatuan. Jantung saya ikut berdebar kencang karena medan yang sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Tak kebayang kalau orang ini harus membawa 3 karung dengan beban 150 kg. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami tiba di tempat penimbangan kopi. Akhirnya sampai juga dan kaki saya cukup pegel. Di sini biji kopi ditimbang, lalu kulit dan biji kopi dipisahkan dengan mesin khusus. Hanya butuh 5 menit untuk menggiling 50 kg kopi. Ini
hasilnya. Oh, jadi coba Ya, saya lihat. ya. Pegang. Ini hasilnya. Jadi hasil panen kopi yang tadinya 50 kilo setelah digiling itu menjadi 25 kilo. Ya Pak ya? Ya, ya. Dan nantinya juga akan menyusut lagi kalau misalnya Menyusut udah lagi. kering. Udah dijemur, nyusut lagi itu. Dan hasilnya paling dari 50 kilo sekitar 15 kilo. Biji kopi kemudian difermentasi dengan perendaman selama 24 jam hingga getah kopi hilang. Jadi setelah digiling, kemudian dicuci bersih dan didiamkan semalam ya. Iya, iya. Baru setelah itu dikeringkan selama 3 sampai 4 jam. Dan ini setelah disortir gini nih langsung dikirimin Pak kalau udah kering. Ya, udah disortir, udah kering, sortir, baru dikirim ke kota. Kenapa nggak langsung dijadikan bubuk kopinya aja Pak? Biayanya, soalnya itu kan buat penggilingannya nggak ke inilah ke sampai gitu. Maksudnya tuh belum ada alatnya. Belum ada alatnya. Emang mahal Pak? Mahal itu 25 juta sampai 50. Tapi kan kalau Bapak punya alatnya kan ini bisa lebih menghasilkan Pak. Iya, iya. Ya kan? Iya. Ya masyarakat di sini bisa makmur lah kalau ada itu kan otomatis nambah itu pekerjaan. Harga kopi kering saat ini Rp22.000 per kilogram. Biasanya kopi diangkut ke pengepul menuju Bandung. Nah, jadi karung kopi ini akan dikirimkan langsung ke Ciwidey melalui LF ini.